kita pergi melangkah ke suatu daerah, kalau tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti gagal. Karena Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham ini adalah orang Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah merupakan daerah di Mesopotamia atau yang namanya Irak. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan katakan begini, Abraham, keluarlah engkau dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Saudara, Alkitab katakan Abraham itu pada waktu dipanggil Tuhan untuk keluar dari kampungnya, dia itu sudah kaya. Alkitab katakan dia udah banyak ternak, dia punya kambing domba dan lain sebagainya. Ketika Abraham disuruh Tuhan keluar dari negerinya, dari kampungnya, dari sana saudaranya, Abraham tidak membantah. Karena Abraham tahu bahwa itu adalah suruhan Tuhan. Meskipun dia rela meninggalkan sana saudaranya, meninggalkan hartanya sekalipun, karena dia tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan bahwa Abraham pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia itu orang Ur Kasdim. Tapi kenapa firman Tuhan katakan kok dia keluar dari Haran? Sedangkan Haran itu jauh dari Ur Kasdim. Haran itu adalah Turki yang sekarang. Ketika Abraham itu dipanggil Tuhan keluar, Tuhan belum kasih tahu mana tempat yang harus dia tuju. Tetapi pada waktu Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, pertama-tama dia mengungsi ke Haran. Jadi sebelum Abraham itu pergi ke tanah Kanaan, pada waktu Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim, orang tuanya si Tera bawa dulu mereka tinggal di Haran. Haran itu adalah Turki yang sekarang. Sedangkan kalau Ur Kasdim itu Irak. Jadi mereka itu keluar dari Haran baru menuju ke tanah Kanaan untuk menggenapi janji Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita keluar ke suatu tempat yang kita tidak tahu daerahnya seperti apa. Saya ini takut. Kenapa saya takut? Kalau Tuhan tidak menyertai saya pasti takut. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan menyertai saya, ya, apapun yang saya kerjakan, yang saya lakukan, karena itu daerah yang Tuhan suruh, saya akan berangkat dengan apa? Penyertaan Tuhan. Saya senang dengan keluarga Bapak Serki dan istrinya. Ibu pendeta, kami mau dimutasi. Sebenarnya Bu, kami berat. Selama 2 hari saya menangis. Tuhan kalau boleh, tolong batalkan surat mutasi ini. Biarkanlah kami tetap tinggal di rumah kami, maksudnya di sini. Ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Kalau memang benar-benar Tuhan yang suruh kami ke sana, minta tanda. Ternyata tandanya dijawab oleh Tuhan, tetap mereka harus ke sana. Meminta penyertaan Tuhan, itu penting. Apapun yang kita kerjakan, mau itu daerah, orang bilang pun, aduh galaknya luar biasa. Seperti pada waktu si Yosua dan Kaleb. Tuhan bilang begini, pergi intai. Itu tanah Kanaan sebelum kalian masuk ke sana. Datanglah itu 10 pengintai. Aduh Musa, itu orangnya besar-besar. Aduh galak-galak. Bagaimana nanti kita belum sampai ke sana orang sudah bunuh kita. Aduh gak bisa. Tapi Yosua dan Kaleb dia bilang, saya tidak takut dengan orang yang besar-besar di sana. Saya tidak takut. Tapi karena Tuhan yang suruh melangkah dengan iman. Yakin saudara, pergi saja. Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Jangan pernah takut. Akhirnya apa? Ketika kedua pengintai pergi, akhirnya mereka bisa rebut itu tanah Kanaan. Betul nggak? Walaupun orang-orang di sana, orang-orang yang kata Alkitab seperti raksasa saudara badan-badannya. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh Abraham dan anak-anaknya.
Amin. Jangan pernah takut. Asal Tuhan bersama kita. Saya akan ada rasa takut kalau Tuhan tidak menyertai saya. Coba kita buka dulu Keluaran 33 ayat pertama aja dulu. Dengan mereka Musa meminta penyertaan Tuhan di Gur. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Terus. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus. Terus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar teguh, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar teguh. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaatku, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya, sampai di sana dulu. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Pada waktu Tuhan mengutus Musa, Tuhan keluarkan mereka, saudara, dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Terus Tuhan katakan begini, Musa, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan kamu, tapi aku hanya menyuruh malaikatku untuk menuntun kalian. Apakah yang dilakukan oleh Musa? Musa katakan begini, saudara, Tuhan, jangan suruh kami keluar dari sini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, jangan suruh kami keluar. Musa itu meminta penyertaan Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, oke Musa, boleh aku suruh, boleh aku yang menuntun kalian. Tetapi yang aku minta, tanggalkanlah perhiasanmu. Apa arti perhiasan, Pak? Apa yang kita banggakan? Amin. Tuhan katakan begini, tanggalkanlah perhiasanmu, baru aku berjalan bersama-sama dengan kalian. Sebab kalau aku yang menuntun kalian buat salah sedikit, langsung kubunuh. Akhirnya bangsa Israel terbunuh gak mainkan? Terbunuh semua. Yang lolos siapa, Pak? Kaleb. Yosua dan Kaleb. Bayangkan, angkatan pertama mati semua di padang gurun. Gak tembus ke tanah berkat. Tapi yang tembus ke tanah berkat cuma Yosua dan Kaleb dari angkatan kedua. Ya, Pak Martin? Haleluya. Saudara, jadi kemanapun kita pergi, tetap kita bertanya Tuhan. Ya, kenapa saya katakan begini kepada keluarga Pak Selti? Karena ini terakhir kalian mungkin gereja di sini, saya minta kita bikin syukuran dulu di gereja. Kenapa? Karena mereka kan tidak kembali. Saya minta juga jemaat kalau pulang kampung, kalau tidak kembali, bikin dulu syukuran di gereja. Kita minta dulu penyertaan Tuhan. Pendeta memberkati hidup kita baru kita melangkah keluar. Amin. Biar kuasa Tuhan terus menyertai hidup kita. Haleluya. Itu yang terpenting, saudara. Ya. Saudara, bukan makan minum yang kita cari, tidak. Bukan kita harus kasih ini dan itu, tidak, saudara. Yang terpenting, minta penyertaan Tuhan. Supaya kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Seperti Abraham, seperti Musa. Tuhan, jangan suruh kami keluar kalau engkau tidak menyertai kami. Amin. Jadi sekali lagi saya minta kepada jemaat, kalau ada rencana pulang kampung dan tidak kembali, kecuali kalau mau kembali lagi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada rencana tidak kembali lagi, mari kita bersyukur di gereja. Minta penyertaan Tuhan, baru kita pergi melangkah dengan iman. Amin. Kita berdoa buat keluarga yang akan pergi melangkah di negeri yang mereka tidak tahu daerahnya seperti apa,
Dan saya percaya hari ini ketika kami memberkati hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan di daerah yang baru pasti diberkati dan disertai Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.